Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agus Fajariani dari Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menginstal VirtualBox, kemudian menginstal Linux Ubuntu di VirtualBox, dan menjalankan beberapa perintah Linux Ubuntu. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, sebelum saya menjelaskan tutorial cara menginstal VirtualBox, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih VirtualBox itu. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama, sehingga kita dapat merasakan berbagai macam sistem operasi melalui VirtualBox. Demikian penjelasan sepintas tentang VirtualBox. Langsung saja kita masuk ke video tutorial berikut ini. Langkah-langkah instalasi VirtualBox yang perlu disiapkan untuk instalasi VirtualBox yaitu file installer VirtualBox. Jika teman-teman belum ada file installer VirtualBox, teman-teman dapat mendownloadnya di Google, dan nanti saya akan masukkan link untuk mendownload file installer VirtualBox di deskripsi. Di sini saya menggunakan VirtualBox dengan tipe 6.1.18. Kebetulan ini versi VirtualBox terbaru. Selanjutnya, klik dua kali pada file installer yang telah di-download untuk proses instalasi. Akan muncul jendela instalasi VirtualBox, klik Next untuk melanjutkan. Pada jendela selanjutnya, kita dapat memilih fitur apa saja yang akan diinstal. Terdapat 3 fitur utama, yaitu yang pertama, VirtualBox USB Support, fitur agar JSOS dapat mengenali USB yang menancap di komputer. Yang kedua, VirtualBox Networking, fitur agar JSOS dapat terhubung ke internet atau jaringan. Yang ketiga, VirtualBox Python 2.x Support, dukungan untuk script Python. Saya menyarankan agar membiarkan pengaturan tersebut apa adanya, kemudian klik Next. Selanjutnya, terdapat 4 opsi yang dapat dicentang. Yang pertama, create start menu entries, menambah shortcut aplikasi di start menu. Yang kedua, create a shortcut on the desktop, membuat shortcut aplikasi di desktop. Yang ketiga, create a shortcut in the quick launch bar, membuat shortcut di quick launch bar. Yang keempat, register file association, memastikan ekstensi file yang berkaitan dengan VirtualBox didukung dengan aplikasi VirtualBox. Beri tanda centang pada keempat opsi tersebut, kemudian klik Next. Selanjutnya akan muncul jendela Warning Network Interface yang memberitahukan bahwa koneksi jaringan akan tereset atau terputus sementara waktu saat instalasi. Kita tidak perlu khawatir karena hal ini hanya seperti mematikan dan menyalakan internet, bukan mereset setting internet. Klik Yes untuk melanjutkan. Klik tombol install untuk memulai instalasi. Klik install untuk melanjutkan proses instalasi. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah itu, klik finish untuk menyelesaikan proses instalasi. Apabila kita mencentang kotak Start Oracle, maka VirtualBox akan secara otomatis berjalan. Klik finish untuk menyelesaikan proses instalasi. Ini adalah tampilan VirtualBox yang baru saja selesai diinstal.
Setelah menginstal VirtualBox, saya akan menjelaskan tutorial cara menginstal Linux Ubuntu 4 partisi. Sebelumnya, saya jelaskan apa sih Linux itu. Linux adalah sebuah sistem operasi yang sama halnya seperti Windows, Mac OS, dan sistem operasi lainnya, yang berfungsi mendayagunakan hardware komputer dan untuk menjalankan berbagai macam aplikasi. Keuntungan menggunakan Linux yaitu kebal terhadap virus, open source, dan gratis. Demikian penjelasan sepintas tentang Linux. Langsung saja kita masuk ke video tutorial berikut ini. Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum menginstal Ubuntu di VirtualBox yaitu: yang pertama, aplikasi VirtualBox yang telah diinstal, kemudian file Ubuntu yang akan diinstal. Jika belum ada file Ubuntu, teman-teman dapat mendownloadnya di Google. Nanti akan saya masukkan link untuk mendownload file Ubuntu di deskripsi. Baiklah, langsung saja kita memulai menginstal Linux Ubuntu. Yang pertama, buka aplikasi VirtualBox, klik Next atau Baru di samping kiri atas untuk membuat mesin baru. Kemudian, ketikkan nama software yang akan kita install, misalnya Ubuntu 64. Kemudian, mesin folder, pilih atau buat folder untuk tempat penyimpanan. Sebelumnya, saya telah membuat folder dengan nama Ubuntu 64. Setelah folder ketemu, pilih atau klik select folder. Untuk tipe, kita pilih Linux karena di sini kita akan menginstal sistem operasi Linux Ubuntu. Untuk versi, pilih Ubuntu 64 karena Windows saya 64 bit, kemudian klik Next. Kemudian kita atur besar penyimpanan instalasi Ubuntu kita di VirtualBox sebesar 1 GB, kemudian klik Next. Kemudian pilih Create a Virtual Hard Disk Now, kemudian klik Next. Setelah itu pilih FDI atau Virtual Disk Image, kemudian Next. Setelah itu pilih Dynamical Allocation, kemudian Next. Dan untuk besar penyimpanan dalam hard disk sebesar 40 GB, kemudian klik Create atau buat. Ini adalah tampilan mesin yang baru saja dibuat. Setelah itu, kita buka storage pada menu setting untuk mengatur tempat instalasi Ubuntu kita berada. Klik pada bagian empty untuk memasukkan di mana tempat kita menyimpan file instalasi Ubuntu. Klik OK jika file instalasi Ubuntu telah dimasukkan. Setelah mengatur penyimpanan, klik Start untuk melanjutkan proses instalasi. Tunggu proses loading. Di sini akan saya percepat durasi video instalasinya. Tunggu sebentar lagi. Kemudian klik install Ubuntu. Lalu klik continue untuk melanjutkan instalasi.
Pilih something else agar nanti kita bisa membuat partisi, lalu klik continue. Untuk membuat partisi, kita klik new partition table, lalu klik continue. Partisi yang telah kita buat tadi, kita pecah menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Proses boot kita atur sebesar 1 GB. Partisi ini berfungsi saat komputer melakukan proses booting atau proses dari komputer keadaan off menjadi on. Kemudian kita tambah lagi untuk home sebesar 18 GB. Home berisi data atau berkas yang kita buat sesuai dengan user masing-masing. Kita tambah lagi untuk proses root sebesar 12 GB. Root digunakan sebagai sistem utama atau direktori sistem. Lalu kita tambah untuk direktori variatif sebesar 6 GB. Direktori ini berisi data yang bersifat sangat dinamis yang bisa membengkak dengan cepat sehingga dianjurkan untuk diletakkan pada partisi terpisah. Terakhir, kita buat partisi untuk swap sebesar 2 GB. Swap ini adalah sebagai virtual memory yang digunakan ketika komputer membutuhkan memori lebih. Setelah selesai mengatur semua partisi, klik Install Now untuk melanjutkan proses instalasi, lalu klik Continue. Kemudian kita atur di mana kita berada. Kita pilih Jakarta Time untuk yang berada di wilayah Indonesia. Lalu klik Continue. Pilih bahasa. Di sini saya memilih bahasa English US. Kemudian klik Continue. Kemudian kita isi data kita sebagai user utama dengan nama lengkap. Di sini saya mengisi nama lengkap saya yaitu Agus Fajariani, atau bisa juga diisi dengan yang lain. Kemudian untuk password, buat password yang mudah diingat ya. Kemudian ulangi lagi password yang telah dibuat. Kemudian klik Continue. Tunggu proses instalasi sebentar. Tunggu proses sampai instalasi selesai. Di sini saya akan mempercepat durasi video ini.
Di sini saya telah merestart komputer saya sesuai dengan perintah yang tampil. Tunggu sebentar untuk proses loading untuk masuk ke Linux Ubuntu yang telah diinstal. Masukkan password yang telah dibuat tadi. Tunggu sebentar. Sampai tampilan awal sistem operasi Ubuntu akan tampil. Harap sabar, tunggu sebentar lagi. Ini adalah tampilan Linux Ubuntu yang telah diinstal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perintah manajemen user. Sebelumnya, saya akan jelaskan apa itu manajemen user. Manajemen user adalah proses untuk mengatur segala aktivitas user pada sistem operasi Linux, meliputi membuat user baru, menghapus user, mensubstitut user, maupun memonitoring user. Baiklah, itu penjelasan manajemen user. Langsung saja, saya akan menjelaskan manajemen user pada sistem operasi Linux. Untuk memulai manajemen user, buka terminal, bisa juga dengan klik kanan dan pilih Open Terminal. Ketika kita sudah masuk terminal, kita mulai manajemen user dengan memonitor user mana yang kita pakai saat ini dengan perintah whoami lalu tekan enter pada keyboard. Nama user yang muncul setelah perintah itulah yang menunjukkan user yang sedang kita gunakan saat ini. Kita juga bisa membuat user baru dengan mengetikkan perintah sudo add user nama user baru lalu tekan enter. Masukkan password user utama. Password di sini memang tidak kelihatan ya. Kemudian masukkan password untuk user baru dan ulangi kembali password user baru tersebut. Setelah itu, masukkan nama lengkap user, nomor telepon pribadi, nomor telepon kerja, nomor telepon rumah, dan lain-lain. Kemudian tekan Y jika data sudah benar atau N jika data ada yang salah, lalu enter. Membuat user baru selesai. Kita bisa lihat sembari kita melakukan perpindahan user, apakah user baru sudah berhasil terbuat atau belum. Perintah untuk pindah user yakni su nama user tujuan. Kemudian masukkan password user baru. Lalu kita monitoring apakah kita sudah pindah user dengan perintah monitoring user tadi yakni whoami. Jika nama user yang muncul setelah perintah tersebut adalah nama user baru, berarti user baru yang sudah dibuat sudah berhasil kita buat dan pindah user juga berhasil dijalankan. Untuk kembali ke user utama, kita ketikkan perintah exit dan enter lalu kita monitoring dengan perintah whoami. Selanjutnya, kita bisa menghapus user dengan perintah sudo deluser nama user yang akan dihapus. Lalu tekan enter. Lalu kita dapat melihat apakah user sudah terhapus dengan cara pindah user yang sudah kita hapus tadi. Jika tidak bisa berpindah, berarti user tersebut sudah terhapus. Demikianlah manajemen user yang meliputi monitoring, membuat, memindah, dan menghapus user. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang
Manajemen file atau file management. Apa sih file management itu? File management adalah proses untuk mengatur file atau direktori yang ada pada laptop kita, meliputi membuat, menghapus, dan melihat isi file atau direktori serta manajemen lainnya. Berikut tutorial file management pada sistem operasi Linux Ubuntu. Untuk memulai manajemen file, buka terminal, bisa dengan klik kanan lalu pilih Open Terminal. Salah satu proses manajemen file yakni kita bisa melihat pada direktori mana kita berada saat ini dengan perintah pwd lalu enter. /home/Agus tersebut menunjukkan user Agus sedang berada pada direktori home. Kemudian untuk melihat seluruh isi direktori kita saat ini, ketikkan perintah ls kemudian enter sehingga akan muncul seluruh isi direktori. Untuk melihat isi direktori dengan info lengkap, ketikkan perintah ls -l. Kemudian untuk melihat besarnya size direktori, gunakan perintah ls -sh. Kemudian untuk membuat folder baru, dapat kita gunakan perintah mkdir nama folder baru, kemudian enter. Setelah itu, untuk melihat folder baru tadi bisa kita ketikkan perintah ls atau kita lihat langsung pada pengelolaan file. Untuk membuat dua folder baru sekaligus, dapat kita ketikkan perintah mkdir nama folder 1 nama folder 2 lalu tekan enter dan lalu kita cek seperti cara sebelumnya. Untuk membuat folder baru di dalam folder, ketikkan perintah mkdir folder luar /folder dalam, kemudian enter dan cek seperti cara sebelumnya. Untuk menghapus folder, ketikkan perintah rmdir nama folder yang akan dihapus, kemudian enter dan cek folder yang dihapus apakah sudah terhapus atau belum pada pengelolaan file. Kemudian untuk menghapus folder beserta isinya, ketikkan perintah rm rf nama folder yang akan dihapus. Kemudian cek pada pengelolaan file apakah folder telah terhapus. Kemudian untuk membuat file kosong, ketikkan perintah touch nama file .txt lalu enter dan kemudian cek pada pengelolaan file. Buka file kosong yang telah dibuat, kemudian ketikkan sebuah kalimat lalu save. Setelah itu, untuk melihat isi file yang diketikkan tadi, ketikkan perintah cat nama file .txt. Setelah itu, untuk membuat file di dalam folder, ketikkan perintah touch nama folder / nama file .txt.
Setelah itu, untuk menghapus file, ketikkan perintah rm spasi nama file yang akan dihapus dan cek pada pengelolaan file. Demikianlah manajemen file meliputi membuat, menghapus, dan melihat isi file atau direktori pada sistem operasi Linux Ubuntu. Demikianlah tutorial cara menginstal VirtualBox, menginstal Linux Ubuntu di VirtualBox, dan menjalankan beberapa perintah Linux Ubuntu yang dapat saya sampaikan. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.